Bung Rahmansyah, banyak juga masyarakat ini mempertanyakan untuk PMI ya, karena PPKM kembali perpanjang hingga tanggal 20 dan kita tidak tahu nih sampai kapan. Untuk stok vaksin memang kita tahu sedikit ada sedikit terbatas begitu ya. Untuk darah sendiri stoknya seperti apa di PMI, Bung Rahmansyah? Bisa diinformasikan sedikit? Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini memang PMI kerja ekstra dalam rangka mempersiapkan ketersediaan stok darah. Yeah. Karena PMI bukan hanya bersiap mengantisipasi dampak dari pandemi ini dari segi medis dan kesehatan, tapi kami juga diperhadapkan pada kejadian-kejadian luar biasa terkait dengan bencana alam. Katakanlah yang 1 minggu, 2 minggu terakhir ini banjir di Wajo, di Sopeng, kemudian Luwu, Lutra, dan Kota Pelopo, itu semua kita tangani. Demikian halnya bencana alam yang lain. Nah, terkait dengan donor darah, alhamdulillah secara rutin itu kita disokong oleh pemerintah Kabupaten Goa yang melakukan donor darah bergiliran di semua kecamatan, 18 kecamatan, jadi dalam 1 minggu 2 kali donor, kemudian bapak-bapak dari TNI Polri, kemudian organisasi-organisasi otomotif, organisasi-organisasi profesi, kedaerahan, organisasi-organisasi keagamaan, termasuk baru-baru ini kita menandatangani MOU dengan Rektor Universitas Hasanuddin sekaitan dengan pelaksanaan donor bagi seluruh mahasiswa KKN. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 tahun 3 gelombang KKN, 3 angkatan. Dalam 1 angkatan kurang lebih 3.000 peserta KKN. Setengahnya saja berarti ada 1.500. Ketika penandatanganan MOU 1 minggu yang lalu, kami sampaikan datanya bahwa ada sekitar 1.500 kantong darah yang tersedia dari pelaksanaan donor darah yang dilakukan oleh mahasiswa KKN. Ini sangat membantu kita. Dan kebutuhan darah juga sama dengan suasana di luar COVID, sangat tinggi dan mendesak untuk dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain donor darah biasa, di PMI juga terkait dengan pandemi ini kita melakukan donor plasma. Jadi alumni COVID, penyintas COVID, ya, dengan segala syarat yang ketat secara medis, melakukan donor, plasmanya diambil untuk dibantukan kepada penderita COVID, baik yang gejala ringan maupun gejala berat. Itu kita lakukan di markas PMI untuk donor plasma, dan sejak kita gulirkan Januari 2021 sampai dengan hari ini, memang animo masyarakat tidak seperti donor biasa. Donor plasma ini digerakkan oleh rata-rata karena ikatan emosional dan keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga yang COVID positif, dia hubungi keluarganya yang pernah COVID, ya, dan memenuhi syarat standar kesehatan untuk melakukan donor plasma, dan dari plasmanya itu yang digunakan untuk menyembuhkan orang yang lagi COVID. Sekaitan dengan kebutuhan darah, memang dalam 1 bulan itu kebutuhan kantong darah di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 3.000-an kantong darah yang dibutuhkan, dan itu ditopang oleh selain unit donor darah PMI, baik PMI Kota Makassar, PMI Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Lantuk dan Pasewang, beberapa kabupaten juga punya UDD, termasuk UDD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, juga beberapa bank darah di rumah sakit baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Makassar dan kabupaten lain juga menyiapkan bank darah. Nah, dari UDD, PMI, dan bank darah yang ada ini, itulah yang bekerja secara maksimal melakukan upaya terstruktur dalam rangka pelaksanaan donor darah untuk mengantisipasi kebutuhan kantong darah masyarakat atau pasien yang membutuhkan. Saya kira itu, Bung. Baik, terima kasih Bung Rahmansyah. Saya kembali ke Ibu Marini. Ibu Marini, adakah yang ingin Ibu Marini sampaikan terkait dengan program vaksinasi yang masih berjalan hingga saat ini di Kecamatan Giringkanaya? Mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat bahwa mungkin jam operasinya jam berapa, dari jam berapa, dan 1 hari itu dosisnya berapa. Jadi memang masyarakat bisa prepare untuk melakukan vaksinasi di tempat tersebut. Silakan Ibu Marini.
Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk hari terakhir besok, kita masih ada ya, sampai tanggal 10. Setiap hari kita menyiapkan 1.500 dosis vaksin untuk dosis 1 maupun dosis 2. Jadi bagi masyarakat yang belum sempat datang 2 hari ini, sebaiknya segeralah untuk melakukan vaksin, dan kami juga menyiapkan busnya kalau memang sulit untuk menjangkau ke sana gitu. Jadi insya Allah ketersediaan vaksin masih banyak lah ya untuk sampai besok. Dan insya Allah pekan depan kami juga akan melaksanakan vaksin lagi di daerah padat lainnya di Tamalate. Jadi kami akan mengadakan vaksin juga selama rencananya 3 hari juga. Kita menyasar masyarakat pesisir yang ada di sana dan di daerah Tamalate, di daerah Tanjung Bunga, insya Allah. Nanti kami juga akan sebarkan informasinya ketika jadwalnya posternya kita sudah bisa sebarkan gitu. Baik, terima kasih Bu Marini. Terakhir saya kembali ke Bung Rahmansyah. Bung Rahmansyah dari PMI Sulsel sendiri, adakah pesan-pesan yang ingin Bung Rahmansyah sampaikan terkait dengan bagaimana mendorong percepatan program vaksinasi ini agar kita ini bisa terhindar dari yang namanya PPKM yang selalu berlanjut, kali ini berlanjut lagi sampai tanggal 20. Adakah pesan-pesan dari PMI sendiri? Bung Rahmansyah, silahkan. Ya, saya kira hari ini kita semua yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk daerah lain di Indonesia, merasakan hal yang sama. Betapa masyarakat harus berjuang menghadapi hidup di masa pandemi dengan pemberlakuan PPKM ini. Mudah-mudahan dengan keterlibatan kita semua, media, ya, organisasi kemasyarakatan, perusahaan-perusahaan, bahu-membahu membantu pemerintah meyakinkan masyarakat yang ada di sekitar kita untuk melakukan vaksin. Insya Allah pandemi ini lambat laun akan berakhir dan tentu akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Kami tentu sangat berharap banyak ya dorongan dari kita semua, ya khususnya masyarakat menengah ke atas yang paham, mengerti, mengetahui betul manfaat dari vaksin ini untuk menyampaikan kepada masyarakat di tingkat bawah nilai positif dari pelaksanaan vaksin ini. Karena di antara mereka masih ada yang pikirannya terganggu dengan berita-berita hoax yang sengaja disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal dari segi medis dan pandangan pakar termasuk fatwa Majelis Ulama, vaksin ini salah satu solusi terbaik. Vaksin ini bagian dari ikhtiar yang terbaik kita. Kalau cukup kalau berdiam diri saja di rumah dengan doa, saya kira tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita ikut protokol kesehatan dengan ketat, mengikuti vaksin secara maksimal sesuai urutan vaksin yang sudah ditentukan, dan yang paling penting tentu dengan doa. Karena kalau doa saja tidak cukup, dibutuhkan kemauan dari kita semua, ikhtiar dari kita semua untuk bisa terbebas dari pandemi ini. Saya kira itu, Bung. Baik, terima kasih Bung Rahmansyah yang sudah menyempatkan hadir di talkshow virtual kita hari ini membahas bagaimana percepatan program vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih juga untuk Ibu Marini dari Direktur Boswa Peduli yang sudah menginformasikan ternyata masih berjalan program vaksinasi. Jadi untuk masyarakat yang belum vaksin bisa segera ke lokasi di Kecamatan Biringkanaya di Politeknik Boswa ya Ibu Marini ya. Baik. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Marini, Bung Rahmansyah hari ini yang sudah hadir juga. Kita curhat-curhat, sharing-sharing terkait dengan program vaksinasi ini. Untuk masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, ayo dong. Kita sama-sama berusaha, sama-sama mendukung. Bukan hanya PMI Sulsel, bukan hanya Boswa Peduli, tapi semua orang-orang yang mampu membantu percepatan program vaksinasi ini. Ayo kita kerjasama agar pandemi ini bisa segera pergi, bisa segera hilang dari muka bumi ini. Baik, terima kasih. Saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki. Sama-sama Mas Ade. Iya, kita juga Bu Rahman. Iya. Terima kasih.